Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, amma ba'du. Al-Mukarram al-alim wal ulama wabil khusus murabi Ma'had Safa Marwa Jember, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA beserta Ibu Hajah Dr. Hamdanah Usman. Yang terhormat para ustadz dan ustadzah Pondok Pesantren Safa Marwa, yang terhormat pengurus putri Pondok Pesantren Safa Marwa, dan yang terhormat teman-teman semua yang insya Allah solehah ini, amin. Mohon izin untuk memperkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Putri Rizky Nur Nazil A'la, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya berasal dari Sulawesi, suku saya Jawa, dan sementara saya tinggal di Safa Marwa. Oke, mungkin cukup itu perkenalan diri saya. Untuk selanjutnya di sini saya mohon izin untuk kedua kalinya untuk sedikit membagi ilmu yang saya miliki untuk santri putri Safa Marwa. Jadi mengenai pendidikan, ada sebuah hadis begini bunyinya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Berbicara mengenai ilmu pendidikan, jangan dibayangkan bahwa pendidikan ini hanya sesuatu yang terjadi di bangku sekolah atau sesuatu yang hanya tertulis, dibaca lalu dihafalkan. Tidak, pendidikan ini banyak sekali macamnya. Berbicara mengenai pendidikan, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan moral terhadap remaja masa kini. Jadi teman-teman, remaja yang bermoral itu yang terpenting itu adalah kualitas akhlaknya dan bagaimana mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun lingkungannya, begitu. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan moral dalam diri kita itu, kita yang pertama bisa dengan menjadi remaja yang tumbuh dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena remaja yang taat itu lebih mulia daripada seseorang tua yang mulia, yang taat, maaf. Nah, kenapa begitu? Karena di masa remaja ini adalah masa-masa di mana kalian beranjak dewasa, masa-masa kalian mengalami pubertas yang kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan seperti apa? Tantangan yang juga sangat luar biasa godaannya. Seperti itu. Lalu, nah teman-teman, ketika kita dapat melewati hal itu semua dengan kita tetap taat kepada Allah, dengan kita tetap menjaga sholat kita, dengan kita tetap mencintai sholat kita, mencintai bacaan Al-Quran kita, dan tetap melakukan hal-hal yang baik, itu akan menjadi sesuatu yang berharga dan sesuatu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Lalu untuk menjadi seseorang yang bermoral itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan kita hidup, dengan siapa kita berbicara, dan dengan siapa kita berteman. Berbicara mengenai teman, kita juga harus memperhatikan teman yang seperti apa yang harus kita temani. Teman yang sekiranya dapat memberikan kita motivasi untuk selalu berbuat dalam kebaikan. Teman yang sekiranya akan memberikan kesan positif terhadap kita. Teman yang akan ketika kita berbicara dengan dia, kita itu membicarakan masa depan
masa depan yang dalam masih bingkaian keislami seperti itu. Hal itu dapat didukung dengan pengalaman dan wawasan dengan sebuah belajar. Oke, belajar. Di sini kita sebagai perempuan-perempuan ini yang nantinya akan menjadi madrasatul ula bagi anak-anak, kita harus pintar. Pintar bagaimana? Pintar itu tidak hanya mereka-mereka yang sekolah di kampus aja. Ya alhamdulillah kalau bisa di kampus. Kalau nggak bisa sekolah di kampus ya nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Jadi meskipun kita nggak sekolah atau kita nggak ada di kampus, yang terpenting itu adalah kita tetap memiliki semangat untuk belajar dan belajar seperti itu. Oke teman-teman, jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menempuh dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Siapa di sini yang nggak mau masuk surga? Pasti mau masuk semuanya kan? Kalau kalian mau masuk surga, ya kalian harus semangat belajar, semangat dalam berbuat kebaikan. Siapa yang mau masuk neraka? Gak ada kan? Nah, dalam menuntut ilmu itu disebutkan juga dalam tadi muqaddimah saya, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Nah, itu maksudnya begini, ketika kalian menuntut ilmu, derajat kalian itu akan diangkat oleh Allah. Bukan hanya derajat kalian saja, tapi derajat orang tua kalian pun juga akan diangkat. Siapa yang gak mau membahagiakan orang tua? Nah, begitu. Dan terakhir dari saya nih untuk teman-teman, ketika kalian berilmu itu, dunia akhirat akan mengikuti kalian. Maksudnya gimana? Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya untuk berilmu. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.